bukan lupa, tapi memang pura-pura lupa. Allahu Akbar. Lihat Jokowi berjanji kemarin waktu dia jadi presiden, tapi dia bohong. Allahu Akbar. Lihat Ahok bohong. Saudara, apa kata firman Allah? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Kepaksa. Kalau kalian pandai-pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah akan tambahkan dari berbagai macam nikmatku yang lain. Tapi kalau kalian kufur kepada nikmatku dalam konteks ayat yang sama, Allah mengancam kepada kita semua, sungguh azabku sangat pedih dan keras. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam beberapa ayat Al-Quran bagaimana kaum Nabi Lut yang jatuh cinta kepada laki-laki dengan laki-laki, yang jatuh cinta wanita dengan wanita. Allah hancurkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana dengan umat Nabi Nuh yang durhaka dan kufur kepada Allah dan Rasulnya, Allah hancurkan dengan tenggelamnya dunia ini. Bagaimana Fir'aun, umat Nabi Musa yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah tenggelamkan ke dalam lautan merah. Bagaimana dengan umat Nabi Musa Qarun yang kufur kepada nikmat Allah, Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Allah mana lagi wahai manusia yang kalian kufur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah. Kapan manusia bersyukur kepada Allah? Kalau terkena musibah, kalau lagi sakit, kalau lagi jatuh bangun, baru manusia sebagian ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk para polisi, adalah manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, pada kali ini kita hadir meninggalkan keluarga, kita hadir meninggalkan kesibukan pada sidang sidurjana, pada sidang penista agama di jalan raya ini adalah semata-mata untuk berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, pada kali ini kita hadir meninggalkan keluarga, kita hadir meninggalkan kesibukan pada sidang sidurjana, pada sidang penista agama di jalan raya ini adalah semata-mata untuk berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, kata Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yushiku an tada'alaikul umam kama tada'al akaidatu ala qas'atiha. Pada suatu hari nanti kalian manusia umat Islam akan dikerubungi dari berbagai macam arah, baik dari utara, dari selatan, dari timur dan dari barat. Kalian tidak ubahnya seperti makanan yang tersedia di atas meja. Mereka akan menghancurkanmu, mereka akan menjajahmu, mereka akan mengintimidasi umat Islam. Tapi ternyata saudara sekalian, yang mengintimidasi kita, yang menjajah kita bukan dari negara lain, tapi dari pemerintah sendiri yang berkuasa sekarang semena-mena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai engkau Jokowi, presiden nomor 1 di Indonesia, engkau terpilih oleh rakyat bukan untuk menzalimi rakyat, bukan untuk menistakan rakyat, tapi untuk membela umat Islam yang mayoritas di negara ini. Betul? Masa ada Muhammad Fahmi saja dengan membawa bendera la ilaha illallah engkau tangkap, wahai pemerintah zalim? Padahal di bendera itu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengantarkan ketika kita sakratul maut ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Saudara, wahai penista agama, wahai para pendukung Ahok, wahai presiden, nanti engkau akan meninggal dunia. Sebelum ketika meninggal dunia tiba, bertobatlah
Karena ingat saudara, kalau kita belum bertobat, wahai orang-orang munafik, sesungguhnya kau mati nanti. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfal, sesungguhnya orang munafik nanti meninggal dunia, nerakanya neraka paling bawah. Saudara ingat, kita punya dosa sekecil biji zarah, sekedar besarnya bohong. Yang benar adalah jika orang-orang apapun saja agamanya, apapun saja rasnya, apabila mereka melakukan kezaliman, maka itulah yang menjadi musuh kita, karena kita tidak mau kezaliman. Orang Cina sama dengan orang Batak, sama dengan orang Manado, sama dengan orang apa saja, ya. Jadi yang tidak kita setuju adalah kezaliman. Baik para ayah dan calon ayah, kita semua punya keluarga. Para bapak polisi, intel-intel yang selalu ada di sini, mereka juga punya keluarga. Qu anfusikum wa ahlikum naro. Selamatkan keluarga kita dari api neraka. Saling bernasihatlah dalam kebaikan dan kebenaran. Saling mendoakanlah. Ayah polisi, ayah jaksa, ayah hukum, ayah menteri, semuanya yang beragama muslim masih berhak untuk kita doakan. Karena itu kita harus berdoa agar mereka semua yang masih berpihak kepada kezaliman diingatkan oleh Allah. Jangan kita meminta azab, karena kita tidak akan sanggup menahannya. Yang kita minta adalah pertolongan Allah yang besar. Kita munajat kepada Allah karena Allah maha luas pertolongannya. Anak-anak dan keluarga-keluarga kita masih ingin sekolah, masih ingin punya lahan pekerjaan. Kita sendiri masih harus tetap hidup di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan biarkan orang-orang, segelintir orang yang menghendaki kekuasaan kemudian mengusir kita pergi dari negeri ini, karena kita adalah penduduk asli negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitalah umat Islam yang terbesar, yang paling mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu dengan Islam agama kita, dengan tauhid yang kita pertahankan, dengan akhlak yang mulia, kita akan mengawal setiap sidang ini dengan tertib. Kita kawal sidang ini dengan sungguh-sungguh, berzikir tidak pernah berhenti, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua mendapatkan keselamatan dan perlindungan serta pertolongan yang besar. Allahu Akbar. Kepada kaum wanita, hari ini kemarin kita sudah berkumpul. Terima kasih kepada Gerakan Muslimah Memilih Perempuan yang hari ini 400 atau 600 yang kemarin hadir, ya, semuanya sudah siap untuk menjadi mujahid-mujahid. Sudah harus tetap hidup di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan biarkan orang-orang, segelintir orang yang menghendaki kekuasaan kemudian mengusir kita pergi dari negeri ini, karena kita adalah penduduk asli negara Kesatuan Republik Indonesia. Kitalah umat Islam yang terbesar, yang paling mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena itu dengan Islam agama kita, dengan tauhid yang kita pertahankan, dengan akhlak yang mulia, kita akan mengawal setiap sidang ini dengan tertib. Kita kawal sidang ini dengan sungguh-sungguh, berzikir tidak pernah berhenti, mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua mendapatkan keselamatan dan perlindungan serta pertolongan yang besar. Allahu Akbar. Kepada kaum wanita, hari ini kemarin kita sudah berkumpul. Terima kasih kepada Gerakan Muslimah Memilih Perempuan yang hari ini 400 atau 600 yang kemarin hadir, ya, semuanya sudah siap untuk menjadi mujahid-mujahid. Sudah siap untuk mengawal pilkada. Kita tidak akan berlaku kasar, kita tidak akan meniru kekasaran orang, tapi kita harus cerdas. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang benar dihukum tidak, kalau yang salah harus dihukum tidak. Maka kita akan kawal kebenaran ini sampai ujung titik akhirnya, betul? Insya Allah, walaupun kita perempuan. Gerakan Ibu Negeri yang juga menginisiasi, ada Ar-Rahman, ada Kompi, ada Gerakan 212, ada banyak sekali gerakan-gerakan yang
Allah jika umat bersatu dan tidak melakukan anarkisme. Kita saling mencintai. Tolong kasih minum Pak Polisi. Tolong intel pun juga silahkan boleh mengambil makanan dari kita. Insya Allah kita saling berpelukan sayang di dalam doa. Mudah-mudahan insya Allah Allah menolong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bunda Neno Warisman. Luar biasa semangat dari para mujahidah kita. Di belawak Mantap si Ahok. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang kebenaran semuanya yang hadir pada sidang ke-12 ini, kita semua tetap berada di sini untuk menegakkan hukum dan tuntutan kita secara konstitusional. Kita tidak boleh terprovokasi oleh emosi kita sendiri, mengeluarkan kalimat-kalimat dan kata-kata yang kasar, karena kita telah melihat contoh langsung dari BPP yang karena kekasaran tindakannya, kekasaran mulutnya, kebegisan dalam menggusur masyarakat, sehingga sekarang masih banyak di daerah-daerah penggusuran yang harus merasakan akibat dari perbuatan beliau. Kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya diberi kata-kata yang kasar. Maka revolusi yang harus kita lakukan hari ini, sebagaimana pesan dari Ustadz Bahtiar Nasir kemarin di Istiqlal terakhir, kita harus merevolusi akhlak kita menjadi akhlak yang mulia, yang tinggi. Ya, setuju? Saya ingin menekankan hal ini karena kemenangan harus kita dapat dengan cara yang paling mulia. Kita tidak rela satu jengkal tanah ini untuk dimiliki, tapi kenyataannya tanah-tanah kita hanya tinggal 20% saja, selebihnya bukan milik kita. Maka hari ini semua masyarakat harus sadar bahwa pertarungan ini bukan pertarungan Jakarta, bukan pertarungan sidang, tapi ini adalah pertarungan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia yang harus bersama-sama, bersama Pak Polisi semuanya, bersama para jaksa semuanya, bersama para hakim semuanya, bersama ayah-ayah pemerintah semuanya,